Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar akuntansi musyarakah di segmen akuntansi lembaga keuangan syariah. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari definisi ya, teman-teman. Nah, kata kunci dari akad musyarakah atau akuntansi musyarakah ini adalah di mana ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama dan pihak-pihak tersebut saling berkontribusi, baik dari segi dana dan juga dari segi keahlian. Nah, kesepakatan untung rugi itu ditanggung sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai dengan kontribusi modalnya. Nah, jenis musyarakah ini ada dua ya, teman-teman. Ada yang sifatnya musyarakah permanen maupun musyarakah menurun. Nah, musyarakah permanen ini dari awal sampai akhir jumlah modalnya ini akan tetap sampai akhir masa musyarakah itu berakhir. Sedangkan musyarakah menurun ini jumlah modal salah satu pihak atau lebih itu akan menurun karena dibeli oleh mitranya. Ada kesepakatan di situ di mana salah satu pihak membeli modal dari pihak lain yang pada akhirnya nanti entitas atau jenis usaha itu akan menjadi milik satu orang saja. Nah, ini adalah skema dari akuntansi musyarakah ya, teman-teman, di mana nasabah akan mengajukan pembiayaan ke pihak bank, lalu keduanya akan melakukan perjanjian untuk bagi hasil, lalu dilaksanakanlah jenis pekerjaannya, di mana nasabah di sini akan memberikan modal dan keahlian, bank juga demikian. Kalau menghasilkan keuntungan, nah akan dibagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati antara keduanya, yaitu antara nasabah dan pihak bank. Nah, dari ini akan melakukan pengembalian modal. Nah, bagaimana penyerahan modal musyarakah ini? Nah, dalam musyarakah, mitra dan bank akan sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu. Ingat kata kuncinya, musyarakah, kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal. Baik yang sudah berjalan maupun untuk usaha yang baru. Selanjutnya, pengembalian modal oleh mitra dapat dilakukan bersama bagi hasil secara bertahap maupun sekaligus. Artinya kalau ada keuntungan mau langsung dibagi atau dicicil. Misalnya hanya dalam 5 tahun baru akan habis atau selesai, seperti itu. Pembiayaan musyarakah ini, teman-teman, dapat diberikan dalam bentuk kas maupun setara kas atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi, hak paten yang sesuai dengan syariah tentunya. Berarti di sini boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk aset aset tetap lainnya, maupun aset yang tidak berwujud. Misalnya boleh juga kita dalam bentuk mesin, mobil, gedung, atau dalam bentuk rent. Pembiayaan musyarakah yang dalam bentuk kas ini, teman-teman, dinilai dengan sebesar jumlah yang dibayarkan. Nah, yang dibayarkan berapa? Katakanlah 500 juta, maka pembiayaan musyarakah akan dibayar sebesar 500 juta. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk yang non-kas, nah ini akan dinilai sebesar dari nilai wajar dengan nilai buku diakui. Kalau ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku, maka akan diakui baik dia sebagai keuntungan maupun sebagai kerugian ketika saat penyerahan. Laba rugi untuk pembiayaan musyarakah ini adalah
Keuntungan atau pendapatan musyarakah itu dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian musyarakah itu dibagi di antara mitra sesuai atau secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Jadi berapa yang disetor, semakin besar biasanya akan semakin besar juga tingkat pembagian kerugiannya. Nah, laba ini diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan rugi diakui oleh bank itu secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Jadi modalnya berapa? Kalau di laba ini sudah jelas, kalau nisbahnya 50 dari untung misalnya, maka akan dapat 50%. Sementara rugi akan diakui secara proporsional. Dilihat lagi besarnya berapa nih, seperti itu. Untuk pendapatan musyarakah ini, teman-teman, dapat diakui secara cash maupun accrue. Jadi metode accrue maupun metode cash. Pendapatan accrual ini hanya boleh diakui saat didapatkannya laporan perhitungan bagi hasil oleh bank. Apabila bank belum mendapatkan laporan perhitungan bagi hasil, maka bank tidak dapat mengakui pendapatannya secara teman-teman. Gimana sih cara untuk menjurnal untuk transaksi musyarakah ini? Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya, teman-teman. Yang pertama, pada saat bank syariah membayarkan uang tunai kepada mitra, berarti ia kontribusi modalnya berupa uang. Di sesi debit itu akan muncul akun yang namanya pembiayaan musyarakah. Sementara di sisi kredit akan ada cash berkurang, atau dia melalui rekening mitra, atau bisa juga melalui clearing. Di sini artinya pembiayaan musyarakah ini meningkat ya teman-teman, karena dia di posisi debit dan cash berkurang di sisi kredit. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-cash kepada mitra, artinya bukan berupa uang, tapi bisa berupa aset, peralatan, mesin, mobil, kendaraan maupun yang lainnya. Atau bisa juga berupa goodwill, brand atau yang lainnya. Di sisi debit meningkat, yaitu pembiayaan musyarakah akunnya. Kemudian ini kalau misalnya lebih rendah, jika nilai wajar aktiva yang diserahkan ini lebih rendah, artinya ada kerugian. Di sisi debit kerugian penyerahan aktiva. Yang berkurang di sisi kredit adalah aktiva non-cash. Kenapa dia berkurang? Karena ia diserahkan kepada mitra. Bagaimana kalau misalnya nilai wajar aktiva ini lebih tinggi? Otomatis akan ada keuntungan dong untuk bank syariah. Cara untuk menjurnalkannya, di sisi debit akan ada pembiayaan musyarakah, di sisi kredit aktiva non-cash, dan di sisi kredit juga ada keuntungan penyerahan aktiva di sisi kredit. Kan pendapatan kalau bertambah itu dia di sisi kredit. Selanjutnya, terkait dengan pengeluaran biaya dalam rangka untuk akad musyarakah. Nah, di sesi debit itu bertambah akan mencatat uang muka dalam rangka akad musyarakah. Kemudian kas berkurang di sisi kredit. Ini kalau misalnya ditanggung oleh banknya ya teman-teman. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah. Nah, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya atau pembiayaan musyarakah. Di sisi debit, biaya akad musyarakah. Di sisi kredit, uang muka dalam rangka akad musyarakah. Nah, kalau ia dikategorikan uang muka, berarti ini akan kembali nanti ke bank syariahnya. Penerimaan, untuk mencatat penerimaan maupun pendapatan atau keuntungan dari musyarakah. Nah, jurnalnya akan bertambah cash di sisi debit karena ia dapat untung atau dapat uang lah.
Di sisi kredit bertambah pendapatan dan keuntungan dari musyarakah. Nah, ini tadi cara mencatat penerimaan maupun pendapatan accrue ya, teman-teman. Di sisi debit mencatat piutang, pendapatan dari bagi hasil musyarakah. Artinya di secara piutang ini uangnya belum diserahkan ya, teman-teman, atau masih secara tangguh. Nah, makanya Bank Syariah mencatatnya sebagai piutang. Di sisi debit, piutangnya bertambah. Sedangkan di sisi kredit, yaitu ada pendapatan bagi hasil musyarakah accrue. Selanjutnya, yaitu tentang pengakuan dari kerugian musyarakah. Nah, di sisi debit, kita akan mencatat penyisihan kerugian penghapusan aktiva produktif karena bertambah. Sedangkan yang berkurang, yaitu bertambah di sisi kredit adalah pembiayaan musyarakah. Pengakuan keuntungan musyarakah secara akrual. Nah, untuk di sisi debit yaitu bertambah piutang pendapatan musyarakah secara accrue. Nah, ini pendapatan juga bertambah di sisi kredit yaitu pendapatan bagi hasil. Nah, sekali lagi karena dicatatnya masih piutang, artinya ini masih secara tangguh. Nah, inilah karena secara accrue. Kalau secara kas dia akan mencatat ketika diterima. Artinya benar-benar uang kasnya sudah diterima baru dicatat. Nah, sedangkan accrue ini tidak diakui ketika terjadinya. Makanya dicatatnya secara piutang. Nah, bagaimana ketika ada penerimaan pembayaran piutang pendapatan musyarakah? Nah, tadi kan ada nih piutang ya, teman-teman. Nah, setelah dibayar akan bertambah kasnya di sisi debit dan piutangnya tadi ini berkurang di sisi kredit. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara untuk menjurnal dari transaksi musyarakah. Demikian penjelasan saya mengenai akuntansi musyarakah, lengkap dengan contoh jurnal transaksinya. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dan kebutuhan dari teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.